Saat ini di dunia telah kehilangan puluhan spesies yang disebut oleh para ilmuwan sebagai kepunahan massal ke-6 dalam sejarah planet Bumi. Sebanyak 30% sampai 50% dari semua spesies di dunia mulai menuju kepunahan dan tidak ada yang bisa disalahkan kecuali kita, manusia. Suatu spesies satwa bisa terancam punah karena berbagai faktor, mulai dari kerusakan habitat, perburuan liar, hingga perdagangan ilegal. Kebanyakan dari faktor tersebut disebabkan oleh manusia yang serakah. Berbagai satwa eksotis seringkali diburu dan diperdagangkan karena berbagai alasan, mulai dari dimakan, dijadikan obat, hiasan, hingga hewan peliharaan. Dan inilah beberapa satwa liar yang diburu karena kesalahan manusia versi 10 menit. Kenapa rusa diburu? Sepanjang peradaban manusia di planet Bumi, banyak beragam makhluk yang ada di hutan dengan sendirinya akan tergeser. Dan semakin hari semakin langka untuk ditemui. Diketahui bahwa banyak binatang yang hidup di alam sebuah habitat di hutan yang sengaja diburu dengan berbagai alasan. Yang diilmiahkan, yang dinotabenekan, menjadi sebuah pembenaran, padahal sebuah tindakan keserakahan dari segelintir orang dalam. Salah satu binatang yang ada dalam habitat alam liar yang sering diburu adalah rusa. Hewan rusa satu ini sudah dari zaman dahulu selalu menjadi incaran para manusia. Rusa sendiri mempunyai beberapa jenis dan ukuran yang berbeda-beda. Selain itu, rusa juga merupakan salah satu hewan yang dilindungi keberadaannya di hutan-hutan Indonesia. Diketahui bahwa rusa jantan mempunyai tanduk yang merupakan senjata untuk melindungi dirinya dari hewan pemangsa lainnya. Namun, hewan satu ini sering diburu oleh manusia dengan alasan untuk mengambil dagingnya dan kulitnya. Tapi, ternyata semua bagian dari hewan rusa ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, terutama tanduk rusa yang dapat digunakan untuk pengobatan kejantanan pria, anti penuaan, menjaga sirkulasi darah, dan berbagai manfaat lainnya. Sejauh ini, salah satu tanduk rusa yang sangat diburu adalah tanduk rusa dari jenis rusa beludru. Kenapa terenggiling diburu? Sejauh ini, sisik terenggiling merupakan salah satu barang bernilai tinggi di pasar gelap. Dan hal inilah yang membuat terenggiling tidak bisa hidup bebas di alam liar. Diketahui bahwa satwa pengerat satu ini selalu menjadi hewan buruan favorit untuk ditangkap dan dibunuh, lalu diambil sisiknya oleh para pemburu satwa liar. Direktorat Jenderal Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi 2 Sumatera bersama Mabes Polri menyita ribuan sisik terenggiling siap jual. Dalam pemeriksaan tersebut, ada sekitar 2 kardus yang disita yang berisi 14 kg sisik terenggiling. Dalam kasus ini, 4 orang terduga pelaku ditangkap di depan sebuah bank Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Mereka punya peran masing-masing, ada yang sebagai pembawa, ada yang sebagai penghubung, serta penjual secara daring. Kenapa buaya diburu? Buaya adalah salah satu hewan buas yang mengerikan, dan ternyata hewan satu ini tidak terbebas dari ancaman eksploitasi untuk dunia fashion. Diketahui bahwa para manusia sering manfaatkan kulit buaya untuk dijadikan bahan tas dan sepatu karena coraknya yang sangat eksotis. Terlebih lagi bahwa tas atau sepatu yang terbuat dari kulit buaya tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Sebab produk tersebut dari buaya biasanya dijual dengan harga yang sangat mahal. Yang membuat semakin mengkhawatirkan adalah pola kulit buaya yang sulit ditirukan dengan persis, sehingga mereka terus diburu untuk menjadi produk fashion. Mengapa gajah diburu? Sejauh ini, perburuan gading gajah telah menciptakan dampak yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan hewan berbelalai dan telinga lebar satu ini. Para ahli bahkan mengatakan bahwa generasi gajah-gajah di masa depan kemungkinan akan lahir tanpa gading.
Hal ini dikarenakan oleh maraknya perburuan gading di negara-negara yang ada di benua Afrika. Menurut penjelajah National Geographic, sekitar 90% dari 4.000 gajah di Taman Nasional Goromosa dibunuh selama terjadi perang saudara di Mozambik dari tahun 1977 hingga tahun 1992. Gajah-gajah tersebut dibunuh dan diambil gadingnya untuk ditukar dengan senjata. Sementara dagingnya dijadikan makanan oleh para tentara yang terlibat dalam perang tersebut. Akibatnya, sepertiga generasi gajah betina lahir tanpa gading setelah perang berakhir. Perburuan gading sendiri akan menghilangkan gen gading yang berukuran besar dari populasi gajah yang ada di benua Afrika. Meski belum bisa dikatakan sebagai evolusi, namun penjelajah National Geographic mengatakan bahwa gajah-gajah tanpa gading ini telah kehilangan gen-gen tertentu yang ada pada tubuh mereka. Mengapa hiu diburu? Seorang nelayan asal Lampulo, Kota Banda Aceh, mengatakan bahwa hiu memang banyak diburu, terutama ketika cuaca sedang bersahabat. Dirinya dan para temannya mengaku mengenal jenis hiu yang dilindungi. Namun, jika mereka mendapatkan jenis hiu tersebut, tetap akan mereka bawa pulang. Diketahui bahwa berburu hiu di Samudra Hindia dan Selat Malaka, para nelayan harus bergantung pada kondisi angin. Hal serupa juga diceritakan oleh nelayan lain yang bernama Hamdan, asal Aceh Barat. Dirinya bersama 3 rekannya memancing hiu dengan perahu yang panjangnya sekitar 10 meter dan memiliki lebar 3 meter di Samudra Hindia. Hamdan mengatakan, sirip hiu hasil tangkapannya dijual ke penampung di Meleboh, Aceh Barat. Penampung kemudian menjual lagi sirip hiu tersebut ke Medan, Sumatera Utara. Selama ini, daging hiu menjadi makanan favorit dan umumnya disediakan di banyak warung nasi di Aceh, termasuk Kota Banda Aceh. Faktor lain dari perburuan hiu terjadi karena adanya permintaan sirip di pasar nasional dan maupun internasional. Seorang ahli mengatakan bahwa agar tidak lagi diburu, putuskan hubungan pengekspor dengan penampung dan nelayan. Ketika hiu sudah tidak laku atau murah, maka para nelayan akan dengan sendirinya beralih menangkap ikan-ikan lainnya.